Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, di sini saya akan mempresentasikan sebuah laporan resmi modul 3 dengan judul layout dengan mata kuliah pemrograman visual. Pertama, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Farah Najula, NRP 24411000101, dosen, pengampu Ahmad Tajudin, PMS, Eskom, Mkom. Dengan asisten Imroatul Hasana dengan NIM 190441100112. Bab 1 pendahuluan latar belakang. Pemrograman visual adalah bahasa pemrograman yang terdapat simbol-simbol grafis dan terdapat teks mempunyai arti sematik menggunakan ekspresi visual seperti grafik, gambar, dan icon yang sistematis dan mengacu pada aktivitas untuk membuat program dalam dimensi atau dengan kata lain menggunakan Graphical User Interface yaitu GUI. Java adalah salah satu bahasa pemrograman populer yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi mobile, desktop, hingga website. Java dikenal memiliki moto Write Once, Run Anywhere. Dilihat dari penggunaannya, sebagai bahasa pemrograman umum, kamu bisa memanfaatkan Java untuk membuat berbagai bentuk aplikasi. Hal itu berlaku mulai dari aplikasi berbasis desktop, website, mobile, hingga aplikasi embedded device seperti perangkat pintar atau mikroprosesor. Sedangkan layout adalah sebuah tampilan dari aplikasi Android, di mana pada layout kita bisa menambah komponen-komponen aplikasi seperti foto, teks, video, maupun komponen lainnya secara mudah. Layout juga bisa menambahkan komponen-komponen aplikasi, bahkan mengaturnya agar tampilannya menjadi indah dan nyaman di mata pengguna aplikasinya. Lanjut, tujuan dari praktikum ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep pemrograman swing. Kedua, mahasiswa mampu membuat halaman sederhana menggunakan komponen swing dibantu tools GUI, Builder, dan terakhir, mahasiswa mampu membuat halaman sederhana menggunakan salah satu layout dari komponen swing, yaitu border, grid, gridback, dan kombinasi yang lainnya. Lanjut bab 2, dasar teori. 2.1 pembahasan. Layout merupakan pengaturan peletakan komponen swing pada kontainernya. Kontainer ini bisa file atau frame atau apa saja itu. Cara mengatur layout pada GUI Builder yang disediakan NetSpin adalah dengan klik kanan di bagian kosong pada kontainer. Lalu pilih Set Layout. Ada 8 layout yang dapat dipilih. Tambah satu layout default dari GUI Builder, tapi pada modul ini hanya dibahas 3 modul saja, border layout, grid layout, dan gridback layout. Pertama itu ada border layout. Border layout merupakan layout yang memungkinkan komponen untuk memenuhi semua frame. Ukuran frame akan mempengaruhi ukuran komponen pada frame tersebut. Jika dilakukan resize, maka komponen di tengah yang akan mengalami pembesaran maksimal secara horizontal dan vertikal. Sedangkan komponen di bagian tepi frame yang mengalami pembesaran secara horizontal ataupun vertikal saja. Nah, peletakan komponen pada border layout hanya dibatasi di 5 area. Page start, back end, line, start, line, and center. Untuk mengubah properties layout, bisa dilihat dari window inspector pada bagian layout, kiri kanan, properties. Hal yang bisa diatur dari border layout adalah jarak antar komponen secara vertikal dan horizontal. Nah, seperti ini, ada di atas, kanan, kiri, tengah, dan bawah. Grid layout akan menempatkan komponen ke dalam sel yang berkoordinat pada n kolom dan n baris. Satu komponen menempati satu sel dengan ukuran yang seragam. Pada properties dapat diatur jumlah baris kolom maksimal yang bisa ditempati oleh komponen. Selain itu dapat diatur jarak vertikal dan horizontal antar komponennya.
Pengaturan jumlah rows akan lebih dominan dibandingkan jumlah kolom. Dengan pengaturan seperti di atas menggunakan 5 komponen bottom, maka letak komponen yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Seperti ini. Lanjut kita pada pembahasan grid based layout. Grid based sama seperti halnya grid layout, tetapi dengan menggunakan grid based layout ini, satu komponen bisa mengambil space penempatan lebih dari satu sel. Tidak seragam seperti grid layout. Pengaturan peletakan komponen dapat dilakukan dengan klik kanan pada komponen yang dikenai layout dan pilih customize layout. Dengan window yang muncul, letak komponen dapat diatur sesuai keinginan. Kotak merah memperlihatkan peletakan komponen di frame, dan kotak kuning memperlihatkan kontrol komponen terdapat layout, grid back, padding, insert, dan lain-lain. Peletakan komponen dapat diubah menjadi n baris dan n kolom dengan menarik komponen yang ada. Ini contohnya dari border layout, grid layout, dan grid back layout. Bab 3 tugas pendahuluan. Yang pertama, ada berapa macam layout pemrograman visual menggunakan NetBeans disebutkan. Yang kedua, jelaskan macam-macam layout pemrograman layout visual. Dan yang terakhir, berikan contoh pemrograman mengenai layout gambar dan tampilan visual dan berikan ulasan gambar. Jawabannya ada 8 macam layout pemrograman visual yang menggunakan NetBeans, diantaranya adalah flow layout, grid layout, border layout, box layout, grid back layout, car layout, swing layout, dan yang terakhir group layout. Dan ini macam-macam layout pemrograman visual adalah flow itu dan penjelasan dan penjelasannya. Seperti ini. Lanjut pada soal nomor 3, terus seperti ini. Langsung saya tampilkan saja hasil rangkaiannya dengan hasil kelas demo grid dengan tombol 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan tombol detik lainnya. Gambar ini merupakan tampilan visual dari program di atas, di mana jika Anda mengubah ukuran jendela atau frame, maka posisi tombol tidak akan berubah. Jumlah baris dan kolom tetap, dan celah antar komponen baik horizontal maupun vertikal juga tidak berubah. Lalu lanjut pada bab 4 implementasi 4.1 seperti ini. Dan tugas juga langsung dengan hasil seperti ini. Jadi buat tampilan saja. Kedua, aplikasi toko buku Anda membuat sebuah arsip. Langsung saja pada penerapan softwarenya. Saya menggunakan software NetBeans. Baik, saya lakukan software NetBeans. Dan tugasnya disuruh membuat tampilan dengan atas ada apply and text, ada format, text, option, help, cancel, save, dan edit. Data di sini ada di sini saya pertama menggunakan border layout, lalu saya membuat 4 di panel, lalu di panel
di panel pertama itu ada saya menggunakan grid layout, lalu ditambahkan label 1, lalu saya di panel 5. Di panel 5 itu saya menggunakan grid layout dan di label 2. Lalu di panel 2 saya menggunakan grid layout juga dengan memasangkan 3 batas seperti ini. Lalu di panel 3 itu saya menggunakan grid layout dan di dalam itu ada di panel 6. Di panel itu ada grid layout juga. Di situ ada label, label 3, label 5, label dan label. Di panel 4 ini saya menggunakan bundle layout dan di scroll bar 2 di bawah dan scroll panel. Kita lakukan saja. Di tampilan seperti ini. Jadi perbesar, jadi sedikit kecil, hilangkan kedua. Kita saja di sini membuat sebuah kasir. Aplikasi toko buku Andon dengan nama barang. Di sini saya bisa barang. Di dalam pribadi ini ada barang seperti buku, pulpen, dan pensil. Harga barangnya berapa, jumlah belinya berapa, jumlah harga, jumlah bayar, jumlah kembalinya. Di sini ada batas keluar, cetak, hitung jumlah kembali, hitung jumlah harga dan batas. Saya contohkan di sini saya membeli buku harga 5.000, jumlah belinya ini saya menggunakan sembarangan saja, cetak, keluar, jumlah kembalian, ya, cetak kembali, keluar. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.